Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumaati. Saya akan menjelaskan materi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran teks laporan hasil observasi, yang pertama kalian harus lakukan adalah menganalisis. Jadi, menganalisis dan menginterpretasi teks laporan. Ini adalah bentuk kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, dalam menganalisis itu nanti hasilnya apa? Sebuah ringkasan dari gagasan pokok. Jadi ringkasan itu merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang menjadi satu dengan memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Nah, berarti sebelum membuat sebuah ringkasan, yang harus kalian lakukan adalah menentukan pokok-pokok isi. Istilah lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok itu sifatnya umum dan melingkupi semua isi dalam sebuah paragraf itu. Kita lihat contoh ini. Paragraf pertama ini disebut gagasan pokok kalimat pertama ini disebut gagasan pokok pada paragraf ini. Kenapa demikian? Karena di dalam kalimat pertama ini kita pahami dulu ya, ada seni pertunjukan. Nah, kita lihat di kalimat berikutnya. Mana yang menunjukkan bahwa ada seni pertunjukan? Nah, di sini wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor. Kemudian wayang kulit yang biasanya terbuat dari kulit hewan ternak, biasanya berupa kerbau sapi. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Nah, di sini ada berbagai jenis wayang yang nanti akan menjadi seni pertunjukan. Maka ini disebut gagasan pokok. Nah, sebagai warisan budaya asli Indonesia, buktinya apa? UNESCO itu ada kata UNESCO, ada kata warisan. Nah, itu menunjukkan bahwa ini warisan asli budaya Indonesia. Siapa yang membuktikan? Nah, sudah diakui oleh UNESCO. Begitu. Jadi, gagasan pokok pada paragraf ini adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di kalimat ini lebih umum dari kalimat-kalimat berikutnya, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ringkasannya. Nah, setelah kalian nanti menentukan gagasan pokok masing-masing paragraf, nah ini yang saya contohkan hanya satu paragraf ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ringkasan, saya contohkan hanya 3 paragraf. Bagaimana membuat paragraf? Menentukan gagasan pokoknya dulu. Ini gagasan pokok pertama, ini gagasan pokok kedua, ini gagasan pokok ketiga. Nah, setelah ditemukan gagasan pokoknya, baru kita ringkas dengan cara menyusun sesuai urutan ya. Harus sesuai urutan. Jadi disusun sesuai urutan. Ini ya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini gagasan pokok pertama. Nah, supaya ini nanti koheren, artinya nyambung ya, artinya padu dengan kalimat berikutnya, maka disertai dengan konjungsi ya. Konjungsinya adalah salah satunya wayang kulit merupakan berbagai jenis. Salah satunya wayang kulit. Wayang kulit memiliki berbagai jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Nah, ini ide pokok dari paragraf kedua. Betul kan? Wayang kulit memiliki berbagai jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Kemudian, nah, untuk menuju gagasan pokok yang ketiga, kita sertai apa? Sertai konjungsi berbeda dengan wayang wong. Nah, berbeda dengan wayang wong. Kita sertai kohesi. Alat kohesinya adalah berbeda dengan wayang wong. Pada setiap daerah, wayang wong memiliki sebutan yang berbeda. Nah,
Pada setiap daerah wayang wong memiliki sebutan yang berbeda. Kan ide pokoknya kan ini. Nah, supaya ini nanti koheren dengan kalimat sebelumnya, maka kita beri alat kohesi berbeda dengan wayang.